Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ican dari Prodi AHS semester 5, ingin mempresentasikan hukum tata negara tentang Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet adalah Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951 merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Kabinet Sukiman Soewiryo 27 April sampai 3 April 1952 dipimpin oleh Sukiman Soewiryo koalisi Masyumi PNI. Kabinet Wilopo 3 April 1952 3 Juni 1953. Kabinet ini merintis sistem second kabinet terdiri dari para ahli di bidangnya. Kabinet Ali Sosrowijoyo 31 Juli 1953 12 Agustus 1955 merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI NU Masyumi menjadi oposisi. Kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi 12 Agustus 1955 3 Maret 1959. Kabinet Ali II 20 Maret 1955 sampai 14 Maret 1957. Kabinet koalisasi PNI, Masyumi, dan NU. Jatuh bangunnya kabinet di era ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan di kalangan konstituante yang tiada berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin. Dengan adanya dekret presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang 1945 berlaku kembali dan berakhir Undang-Undang Dasar 1945. Dekret presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI, AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan presiden berada di bawah MPR. Dekret presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Sejarah Indonesia 1959 sampai 1968 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Proses sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berbagai penyimpangan demokrasi terpimpin. Pancasila diidentikan dengan Nasakom, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang, ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden. Daripada persetujuan, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hari pemilu 1955. Presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Hak Badga tidak jalan. Orde Baru adalah tatanan kehidupan rakyat bangsa dan diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan, maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 1945. Kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru, kebijakan politik pemerintahan, kebijakan politik ekonomi,
Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1998 hanya $7 dan 1999 telah mencapai lebih dari $1.565. Sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta-huruf, pengangguran minimum, sukses repelita, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.